Good morning, students. Hi, meet me again with Ibu Septiana Listianingrum. How are you today? Hope you are all doing fine. First of all, I'd like to say congratulations. Now you are in grade 8. Welcome in grade 8. Well, class, today we are going to learn for Unit 1. And Unit 1 is talking about getting and showing attention. Apa itu getting and showing attention? Baik, anak-anak, kita akan mulai belajar tentang bagaimana memberikan perhatian dan meminta perhatian. Sebelum Ibu mulai, baiklah saya bacakan dulu apa tujuan dari unit ini. 1. Anak-anak mampu mendengarkan dan membaca ungkapan-ungkapan yang menyatakan memberikan perhatian dan juga mendapatkan perhatian. 2. Anak-anak bisa mengidentifikasi ungkapan-ungkapan tersebut. Yang ketiga, anak-anak bisa menyebutkan atau menentukan struktur teks dari percakapan yang mengandung ungkapan memberi dan mendapatkan perhatian. Anak-anak bisa menirukan ungkapan-ungkapan tersebut, bisa membuat percakapan pendek dan mempraktekkannya. Are you ready, class? Good. Let's get started. Anak-anak, dalam unit 1 ini, seperti yang Ibu katakan tadi, kita akan belajar bagaimana memberikan perhatian dan mendapatkan perhatian. Lihatlah beberapa contoh berikut ini. Attention, please. Apa artinya attention, please? Ya, anak-anak biasanya kalau mau mendapatkan perhatian biasanya mengatakan perhatian, gitu kan? Nah, itu dalam bahasa Inggrisnya adalah attention, please. Ini yang akan kita bahas pada unit atau chapter ini. Asking for attention. Showing attention. Checking others' understanding. Apa itu? Yaitu mengecek pengertian dari seseorang. Berikutnya apa lagi? Indicating understanding, yang artinya adalah menyatakan pemahaman. Tentu saja yang terakhir kita harus tahu cultural awareness, yaitu pemahaman-pemahaman tentang budaya dari bahasa Inggris. Baik anak-anak, sekarang adalah asking for attention, meminta perhatian. Anak-anak kalau minta perhatian atau ingin diperhatikan mengatakan apa? Perhatian, selain perhatian apa lagi? Halo? Mungkin seperti itu. Hey, mungkin seperti itu. Nah, perhatikan berikut ini. Ya. Kita menggunakan ungkapan meminta perhatian untuk mendapatkan perhatian seseorang. Ada beberapa contoh ungkapan yang biasa digunakan untuk meminta perhatian. Kalau dalam bahasa Inggris, misalnya 1, excuse me. Coba tirukan anak-anak. Excuse me. Good. Yang kedua, attention please.
Yang ketiga, can I have your attention? Can I have your attention? Good. Yang keempat, look what I've got here. Look what I've got here. Yang pertama tadi, excuse me, artinya permisi atau maaf. Yang kedua, perhatian. Yang ketiga, apa itu can I have your attention? Oke. Bisakah minta perhatian sebentar? Look what I've got here. Apa ya biasanya dalam bahasa Indonesia untuk itu? Lihat apa yang ada di sini. Atau lihat apa yang saya dapatkan. Bisa diartikan seperti itu. Dalam bahasa Inggris, kita menggunakan pertanyaan untuk mendapatkan perhatian seseorang. Misalnya, excuse me, atau may I have your attention please? Atau seperti tadi, can I have your attention? Nah, kalau di Indonesia, orang cenderung memberikan atau menggunakan perintah untuk mendapatkan perhatian seseorang. Misalnya, listen to me, dengarkan saya, atau attention please, perhatian. Nah, ditambahkan please itu supaya apa anak-anak? Supaya perintahnya terlihat atau terdengar halus. Nah, itulah anak-anak bagaimana kita mendapatkan atau memberi perhatian. Untuk mendapatkan atau menunjukkan perhatian, untuk menunjukkan perhatian bahwa kita memperhatikan apa yang diucapkan oleh seseorang, ada beberapa contoh ungkapannya, yaitu kita bisa mengatakan I see. Apa itu artinya? Ya, kalau di Indonesia kan menjadi ya saya tahu. Tell me more. Tell me more. Apa itu tell me more? Jangan diartikan apa adanya ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa diartikan terus bagaimana? Ya. Atau dalam bahasa Jawa, terus piye? Nah, kayak gitu. Dalam bahasa Inggris apa ucapannya tadi? Tell me more. Good. Berikutnya really? Ya. Really? Coba diucapkan. Tirukan Mem Septi. Really? Good. Apa maksudnya really? Benarkah? Betulkah? Kemudian berikutnya ada what happened next. What happened next? Saya ulang lagi. What happened next? Kalau tulisannya adalah what is happened next. Tapi biasanya kita mengatakan what's happened next. Artinya apa yang terjadi selanjutnya? Misalnya kalau anak-anak mendengarkan suatu cerita atau apa, kita menunjukkan perhatian. Terus apa yang terjadi selanjutnya? Nah, itu adalah ungkapan bagaimana kita memberikan perhatian terhadap suatu yang kita dengarkan. Apa saja tadi? I see. Tell me more. Really? What's happened next? Oke.
Diucapkan ya anak-anak. Ya, bahasa itu harus sering dipraktekkan. Nah, bagaimana kita selanjutnya? Apa yang akan kita pelajari selanjutnya? Ungkapan selanjutnya adalah bagaimana merespon pada ungkapan meminta atau memberi perhatian. Ada beberapa contoh ungkapan yang bisa kita gunakan untuk meminta atau memberi perhatian. Well, what are they? 1. Yes, please. 2. All right. 3. Sure. Apa saja anak-anak? Yang terakhir ini, what is it? Ada yes please, bisa kita artikan ya. Alright, baiklah. Sure, tentu. And what is it? Yang artinya apa itu? Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang menyatakan apa? Memberikan respon kepada ungkapan meminta dan memberi perhatian. Selanjutnya, bagaimana kita mengecek atau mengetahui pemahaman seseorang? Berikut adalah ungkapan-ungkapan ketika kita berbicara pada seseorang, maka sebaiknya kita mengecek pemahaman dari pendengar kita. Untuk apa anak-anak? To avoid misunderstanding. Apa itu to avoid misunderstanding? Untuk menghindari adanya kesalahpahaman. Nah, ada beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan untuk mengecek pemahaman seseorang. Apa itu? 1. Do you understand what I'm saying? Kecepatan enggak anak-anak? Coba tirukan ya. Do you understand what I'm saying? Good. Yang kedua, does that make any sense? Does that make any sense? Selanjutnya, are you with me? Are you with me? Oh iya, tadi yang does that make any sense, apa itu artinya? Kalau di Indonesia kan seperti masuk akal kan? Masuk akal kan? Are you with me? Apa itu artinya are you with me? Apakah kamu bersamaku? Ya, bolehlah diartikan seperti itu, tapi maksudnya are you with me adalah apa ya Indonesianya, bisa tahu kan maksud saya? Seperti itu. Kemudian ada kata you see. You see. Ya, apa itu artinya you see? Di sini pakai pertanyaan semuanya ya. You see. Tahukah kamu? Ya. Tahukah kamu apa yang saya bicarakan? Maksudnya seperti itu. Oke. Baik anak-anak. Do you understand what I'm saying? Tadi apa artinya? Good. Tahukah kamu apa yang saya katakan? Kemudian, does that make any sense? Apa tadi? Good. Masuk akal kan? Ya, masuk akal kan?
Kemudian yang ketiga, are you with me? Kamu masih mengikuti saya kan? Are you with me? You see? Tahukah kamu? Baik, anak-anak, kalau kita paham, ya, indicate, understanding, and misunderstanding. Indicate itu apa sih ya? Apa Bu bahasa Indonesianya indicate? Menunjukkan, anak-anak. Menunjukkan pemahaman dan ketidakpahaman. Pemahaman dan ketidakpahaman. Ada beberapa contoh ungkapan, expression that are used to indicate someone's. Apa saja itu? Understanding and apa tadi? Kalau understanding, pemahaman. Good. Kalau tahu, biasanya mengatakan I see what you're saying. Ya, saya tahu, saya paham. I know what you mean. Saya tahu maksudmu. I know what you mean. Apa tadi Indonesianya? Saya tahu maksudmu. Ya, good. Kemudian I know. Ya, ini mungkin sudah sering sekali diucapkan ya anak-anak. I know. Ya, saya tahu gitu. Terus apa lagi? Kalau tadi ada pertanyaan, are you with me? Are you with me? Yang artinya apa? Kamu mengikuti saya kan? Jawabnya apa anak-anak? I'm with you. Ya, saya mengikutimu. Nah, ini adalah ungkapan untuk menyatakan pemahaman. Nah, sekarang bagaimana yang misunderstanding? Are you with me? Masih mengikuti Mem Septi kan? Good. Ya, siap melanjutkan? Baiklah. Kalau sekarang yang misunderstanding, ya, misunderstanding means apa tadi anak-anak artinya misunderstanding? Ketidakpahaman. Nah, apa saja itu ungkapannya? 1. I don't get it. I don't get it. Ya. Perhatikan info apa? Intonasi Mem Septi. I don't get it. Coba tirukan anak-anak. I don't get it. Good. Yang kedua apa anak-anak? I don't follow you. I don't follow you. Apa sih artinya follow anak-anak? Pernah dengar? Mengikuti. Ya, bisa. Terus kalau I don't follow you? Saya tidak mengikutimu. Iya, tapi mengikuti di sini artinya tidak mengikuti dari belakang ya, tapi maksudnya tidak bisa memahami apa yang disampaikan oleh pembicara. Itu I don't follow you. Agak panjang ya anak-anak. Coba diucapkan bareng-bareng ya. I'm not sure I get your point. Apa? I'm not sure I get your point. Sekali lagi. I'm not sure I get your point. Artinya, apa ini artinya dalam bahasa Indonesia? Ya sama, artinya juga mengucapkan bahwa saya nggak tahu maksudmu. Ada lagi nggak ya? Ada lagi nggak anak-anak kira-kira? Ada dong. Yang berikutnya adalah I'm not sure I know what you mean. Lagi, ucapkan lagi. I'm not sure I know what you mean. I'm not sure I know what you mean. Sama dengan ini artinya. Saya
nggak yakin tahu apa yang kamu bicarakan, apa yang kamu maksudkan. Baik, lumayan banyak ya anak-anak ya, nggak apa-apa, semangat. Oke, selanjutnya anak-anak. Nah, ini pemahaman tentang budaya. Di Inggris, orang-orang cenderung menyampaikan dengan jujur ketika mereka tidak tahu maksud apa yang orang lain sampaikan. Ketika mereka tidak paham, mereka biasanya menggunakan ungkapan yang menyatakan ketidakpahaman seperti tadi itu. I don't get it, I'm not sure I get your point, I don't follow you, dan sebagainya. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia orang cenderung diem. Mereka tahu atau tidak tahu, mereka diam saja. Nah, terus bagaimana seharusnya anak-anak? Ya, ambil yang terbaik ya anak-anak. Jadi budaya itu kita saling bertukar budaya, tapi ambillah yang baik. Kalau tidak tahu ya katakan tidak tahu. Kalau paham ya katakan bahwa kamu paham, jangan diem aja. Ya, di kelas juga dengan Mem Septi, kalau tidak tahu langsung saja apa tadi? To get attention. Iya, bisa mengatakan excuse me ma'am. Ya, I don't get it. I'm not sure I get your point. Or I don't follow you. Jadi bagaimana dengan orang yang sedang berbicara? Dia bisa mengulang atau bisa dijelaskan kembali. Baik anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa tadi tujuannya apa? Bisa mendengarkan dan bisa menirukan. Kemudian bisa mengucapkan, bisa melakukan percakapan, bisa menulis percakapan. Good. Ada beberapa latihan yang nanti anak-anak bisa bisa melihat di materi atau lampiran yang akan Ibu berikan. Jangan lupa belajar. Stay healthy and happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.